Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA pada bab gerak dan gaya. Kita masih masuk pada pokok bahasan gaya anak-anak ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah Ibu antarkan anak-anak untuk membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Ibu sampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. A. Pelajar dapat mendeskripsikan konsep kelembaman dan resultan gaya. B. Pelajar dapat menyebutkan macam-macam gaya. C. Pelajar dapat menunjukkan pembuktian hukum Newton melalui percobaan sederhana yang menarik. Anak-anak, apa yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak? Kenapa ada benda yang dapat menyeimbangkan diri, anak-anak? Anak-anak yang Ibu sayangi, apa yang kalian lakukan ketika ada sebuah meja menghalangi pintu masuk ke kelas kalian? Tentu kalian akan menggesernya sehingga dapat masuk ke dalam kelas, bukan? Bagaimanakah cara kalian menggesernya sehingga meja tersebut berubah posisi, anak-anak? Apakah mendorong meja tersebut ataukah dengan menariknya, anak-anak? Apakah kalian memerlukan bantuan teman untuk mendorongnya? Nah, akan kita pelajari di sini. Disimak baik-baik, anak-anak ya. Pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan perubahan pada sebuah benda. Perubahan yang dapat diakibatkan oleh sebuah gaya anak-anak antara lain 1. Benda diam menjadi bergerak. 2. Benda bergerak menjadi diam. 3. Bentuk benda dan ukuran. 4. Arah gerak benda. 5 anak-anak, kecepatan benda. 2. Apakah gaya dapat bernilai 0? Untuk dapat menjawabnya, anak-anak bisa melakukan praktek di rumah seperti ini. Disimak anak-anak. Doronglah sebuah meja ke salah satu arah. Lalu mintalah seorang teman untuk mendorong dari arah yang berlawanan. Kalian dapat saling mendorong sekuat tenaga. Apakah meja tersebut tetap diam saja di posisinya, anak-anak? Jika ya, maka benda tersebut memiliki nilai gaya sebesar 0. Mengapa bisa demikian? Gaya dapat merubah arah gerak, maka termasuk besaran 0 anak-anak. Kalian dapat melukiskan gaya yang bekerja pada meja tersebut melalui 2 garis yang saling berlawanan. Jika gaya yang diberikan itu sama besar anak-anak, maka gaya total yang dirasakan meja saling meniadakan dari awal kanan maupun dari arah kiri. Kita lanjut yang nomor 3 anak-anak. Apakah paduan atau resultan gaya itu? Gaya-gaya yang dirasakan oleh meja yang berlawanan arah, kita tuliskan F1 dan min F2. Tanda minus pada F2 menunjukkan arah berlawanan. Besar gabungan kedua gaya tersebut anak-anak adalah jumlah kedua gaya. Hal ini dikenal sebagai paduan gaya atau resultan gaya. Anak-anak, sebuah gaya dapat dilukiskan dengan diagram vektor berupa anak panah. Silakan diperhatikan pada monitor masing-masing. Yang bulat itu pada bagian atas dan sebelah kiri yang berwarna kuning maupun peach itu dianggap sebagai titik tangkap gaya anak-anak. Sedangkan arah anak panahnya
ke kanan dan ke bawah itu dianggap sebagai arah gaya. Anak-anak bisa mencermati, untuk arah gayanya yang ke kanan, itu ada 5 titik. Artinya, gaya tersebut mempunyai F5 Newton ke arah kanan, anak-anak. Sedangkan yang warna kuning, karena ada 3 titik, maka arah gaya F sama dengan 3 Newton ke bawah, anak-anak ya. Lalu bagaimanakah cara melukiskan gaya, anak-anak? Diperhatikan anak-anak ya. Karena gaya termasuk besaran vektor yang merupakan besaran itu ditentukan oleh nilai dan arahnya, anak-anak, maka gaya 10 Newton ke kanan akan berbeda dengan gaya 10 Newton ke kiri. Diperhatikan, misalkan yang ada pada monitor kalian itu Ibu anggap sebagai benda yang ada di lantai berwarna orange, bendanya berwarna kuning, anak-anak. Arah perpindahan yang atas itu ke kanan, maka ditandakan anak panahnya ke arah kanan, anak-anak. F-nya sama dengan 10 ke kanan. Nah, sekarang diperhatikan yang bawah, anak-anak. Benda yang berwarna kuning ada di atas lantai berwarna orange. Tanda anak panahnya menuju ke arah kiri, anak-anak. Jadi arah perpindahan ke kiri, F-nya sama dengan 10 Newton ke kiri, anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan pada macam-macam gaya, anak-anak. Gaya secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama, gaya sentuh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, anak-anak, misalnya gaya tarik, gaya dorong, gaya otot, dan lain-lain. Lalu yang kedua, anak-anak, gaya tak sentuh. Adalah gaya yang dapat bekerja pada sebuah benda tanpa harus bersentuhan dengan bendanya. Contoh, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet juga masih banyak contoh yang lain, anak-anak ya. Nah, untuk perpaduan gaya adalah gabungan 2 gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda. 1, gaya searah, anak-anak ya. Apabila ada 2 gaya yang searah bekerja pada sebuah benda, maka gaya total yang bekerja adalah jumlah kedua gaya tersebut, anak-anak. Besarnya gaya total yang bekerja pada sebuah benda disebut resultan gaya, anak-anak. Kita ambil contoh, anak-anak ya. Ibu punya benda balok berwarna merah. Diletakkan di atas lantai berwarna ungu, anak-anak. Perhatikan anak panahnya ke arah kanan. F1-nya 10 Newton ke kanan. Sedangkan F2-nya, anak-anak, 7 Newton ke kanan. Karena ini searah, untuk menghitung resultannya kita tinggal menambahkan F1 dan F2-nya. Jadi F totalnya F1 ditambah F2. Jika gaya yang bekerja lebih dari 2, maka cara menghitung resultannya, anak-anak, F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Tergantung berapa jumlah F-nya. Lalu yang kedua, gaya yang berlawanan arah, anak-anak. Jika ada 2 gaya yang berlawanan arah bekerja pada sebuah benda, maka gaya total yang bekerja adalah selisih kedua gaya tersebut, anak-anak ya. Perhatikan contoh yang Bu Wening berikan. Ibu punya balok berwarna ungu di atas lantai berwarna hitam, anak-anak. F1-nya ke arah kanan mempunyai nilai 10 Newton. F2-nya ke arah kiri mempunyai nilai 7 Newton. Nah,
Karena ini gayanya berawanan anak-anak, untuk mencari F totalnya, F1 dikurangi F2. Maka cara menghitung resultannya adalah R sama dengan F1 dikurangi F2 anak-anak ya. Kita lanjutkan pada yang nomor 3 anak-anak. Gaya yang saling tegak lurus. Terjadi apabila ada dua gaya yang saling tegak lurus bekerja pada sebuah benda yang bekerjanya maka gaya total yang bekerja adalah akar jumlah kuadrat kedua gaya anak-anak. Contohnya demikian. Ibu punya benda balok anak-anak berwarna oranye di atas lantai berwarna putih. Karena ini bendanya tegak lurus, diperhatikan. Yang garis ke atas di atas benda oranye itu dianggap sebagai F1 menuju ke atas. Lalu yang ke kanan itu dianggap sebagai F2 ke arah kanan, ya. Ini yang R ini sebagai lambang tegak lurusnya antara F1 dan F2. Maka cara menghitung resultannya kalau gaya yang saling tegak lurus, rumusnya R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat anak-anak ya. Demikian tadi anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Untuk memantapkan kalian dalam pemahaman akan Ibu berikan contoh soal anak-anak ya. Kita pelajari bersama-sama. Sebuah mobil didorong oleh 5 orang dengan gaya masing-masing. F1 sama dengan 50 Newton. F2-nya 80 Newton. F3-nya 60 Newton dan F4 70 Newton serta F5-nya adalah 60 Newton. Anak-anak diminta untuk menghitung berapa resultan gaya yang bekerja apabila semua gaya ke depan. B. F1, F2, dan F3 ke depan. Sedang F4 dan F5 ke belakang. Cara menjawabnya bagaimana anak-anak? Seperti biasa. Anak-anak menuliskan yang diketahui dalam soal tersebut. Apa saja yang diketahui? Ya, betul. Dari F1 sampai F5 ditulis anak-anak. Diketahui F1 sama dengan 50 Newton. F2 80 Newton. F3 60 Newton. F4 70 Newton. F5 60 Newton. Yang ditanya juga ditulis anak-anak. A. Ditanyakan R jika semua searah. B. F1, F2, dan F3 ke depan. F4 dan F5-nya ke belakang. Jawabannya bagaimana? Mudah sekali ya. A. Ditulis rumusnya R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 dan ditambah F5 anak-anak. Yang tadi sudah anak-anak tuliskan silakan dimasukkan dalam rumus itu. F1-nya 50, F2-nya 80, F3-nya 60, F4-nya 70 dan F5-nya 60. Itu dijumlahkan anak-anak. Ketemulah jawaban dari pertanyaan resultannya berapa? 320 Newton. Lalu yang berikutnya menghitung yang pertanyaan B. R sama dengan F1 ditambah F2 anak-anak. Ditambahkan F3, dikurangkan F4, dan dikurangi F5. Tinggal memasukkan itu angkanya mudah sekali. F1-nya 50, F2-nya 80, F3-nya 60, dikurangi F4 70, dan dikurangi F5 60.
Setelah dihitung, jawabannya adalah 60 Newton. Mudah sekali, bukan anak-anak? Belajar IPA adalah mengasihkan, ya. Demikian yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat anak-anak. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu sehat walafiat. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Selamat belajar.